Lucian. Oke. Oh iya. Oke. Boleh cek, Oh. boleh perkenalkan nama, Oh. tinggal di mana gitu. Oke. Oke, nama saya Aulia, biasa dipanggil UJ, tinggal itu di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Oke, mantap. Mas Aulia, Hmm. ini ngomong-ngomong nih, sejak kapan sih Mas Aulia nonton MotoGP atau suka MotoGP dan kenapa suka Wah, MotoGP? kalau nonton MotoGP ya balap tuh udah dari kecil, dari era Mick Doohan terutama, dari era Mick Doohan. Jadi sebelum Rossi ada udah nonton tuh Mick Doohan. Alasannya kenapa suka? Kalau saya emang suka motorsport ya, suka balapan segala macam. Jadi MotoGP, F1 segala macam masih nonton dari dulu. Nah, tahun ini nih MotoGP punya 5 juara dunia Betul. nih. Yang balapan bareng ada mulai dari Marc Marquez juara 2019, terus habis itu Joan Mir, Fabio Quartararo, Bakaya dan juga Jorge Martin. Nah, menurut Mas Aulia, kira-kira MotoGP bakal semakin seru karena ada 5 juara dunia tadi, atau ya karena beberapa tahun terakhir yang dominan pembalap Ducati akan Ducati lagi? Kalau kita lihat dari dua balapan terakhir yang di musim ini, sebetulnya gapnya itu kan makin dikit ya. Apalagi beberapa tim juga seperti Honda dan Yamaha itu udah mulai fight lagi. Tapi memang keperkasannya Marc Marquez itu di dua balapan pembuka itu betul-betul perkasa gitu ya. Tapi tetap saja daya tarik MotoGP untuk keseruan itu bakal tetap terasa. Jadi nggak hanya Ducati Cup gitu ya. Karena motor-motor lain tuh seperti Honda ya, terutama seperti di balapan di Argentina kemarin itu udah mulai coba menempel lagi gitu. Nah, ini yang kita ngomongin soal Marquez nih yang 2 kali juara ya. Betul. Marc Marquez tuh mungkin memang sudah banyak diprediksi ya dia bakalan semakin kuat, tapi langsung 2 kali juara sapu bersih 2 pembalap awal. Kira-kira peluang juara dunia peluang Marc untuk mengejar juara dunia tahun ini gimana? Kalau dibilang dari dua balapan awal ya, kita sebetulnya harus lihat dulu di balapan di Eropa ya, karena memang kalau kayak di balapan di Buriram atau di Argentina itu kayak salah satu track-track emang yang Marquez favorit gitu kan. Tapi kita harus lihat juga nanti ketika sudah masuk ke Jerez, nanti ke Mugello segala macam, apakah Marc Marquez bisa menemukan konsistensinya, karena memang konsistensi Marc Marquez ketika di 5 tahun awal dia di MotoGP itu kan betul-betul kuat ya kan. Dan sekarang dia umurnya kan juga sudah 32 ya, 31 32. Apakah dia di umur 30 itu bisa seperti waktu dia umur 20-an itu, apakah bisa makin konsisten? Nah, itu masih harus dipertanyakan sebetulnya kan, karena memang lawannya muda-muda kan seperti Pecco, dan meskipun Martin juga cedera, dia juga bisa aja comeback di tengah musim gitu. Mantap, mantap. Nah, lalu kalau Mas Aulia sendiri tim Marquez apa tim Pecco nih kalau dia? Kalau saya pasti tim Marquez, tim Marquez, karena kalau saya memang mungkin mengikuti Marc Marquez itu dari awal karirnya gitu ya. Jadi emang klop lah, emang ngefans lah gitu sebenarnya sama Marc Marquez. Oke. Terus kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, kira-kira apa yang akan dikatakan? Sebenarnya kalau untuk dikatakan atau ditanyakan ya, sebetulnya kalau saya penasaran bagaimana dia bisa menemukan semangat lagi ketika setelah dia cedera parah sebetulnya. Karena apalagi cederanya dia kan digadang-gadang sebagai cedera penutup akhirnya gitu ya. Bagaimana sih kok dia bisa comeback lagi, bisa semangat lagi, dan bisa dapat kursi di tim Ducati pabrikan sebetulnya. Oke, boleh di kira-kira Iya. langsung aja modal gitu. Oke, Marc Marquez, gimana sih caranya lu bisa dapetin semangat lagi, apalagi bisa melawan Pecco Bagnaia yang lagi on fire-nya gitu. Mantap. Nah, terus selain soal Pecco, oke, kalau buat Pecco sendiri kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau Pecco kayaknya Pecco kenapa dua balapan pembuka ini kok nggak konsisten? Apakah takut sama Marquez apa gimana? Oke. Terus di luar Pecco dan Marquez ya yang memang mungkin banyak difavoritkan banyak orang. Siapa sih sebenarnya kuda hitam musim ini gitu? Kalau saya melihat di luar Pecco dan Marquez itu ada di Franco Morbidelli sebenarnya. Franco Morbidelli sendiri kan dia pernah runner up ya sebelumnya waktu Juan Mir juara dunia itu. Dia memang udah sekitar 1000 hari sebelum kemarin podium itu nggak pernah dapat podium, tapi ketika dia bisa konsisten ya, kalau bisa meneruskan konsistennya bisa jadi dia top 3 musim ini. Berarti akan ada Morbidelli ya. Itu. Oke. Juara dunia 2024 nih Martin ini lagi cedera ya. Betul. Nah, terus kalau umpamanya dia udah sejauh ini 2 balapan, mungkin 3 dan bahkan mungkin 4 dia nih. Antara 3 dan 4 mungkin di Qatar dia baru balik gitu. Peluang mempertahankan gelar juara dunia gimana kalau menurut Mas Aulia? Kalau menurut saya sih kayaknya peluang mempertahankan gelar juara dunia itu udah tinggal
10% lah, mungkin nggak sampai, mungkin 5% doang karena memang dia belum bisa adaptasi juga dengan Aprilia juga musim ini kurang meyakinkan juga gitu kan. Ditambah lagi cederanya itu belum tentu benar-benar pulih kan, karena waktu seperti Marquez cedera panjang itu butuh waktu lama juga kan untuk bisa pulih, apalagi kalau absen 4 balapan tuh sangat lama sih sebetulnya. Terus, nah ini kalau umpamanya Mas Aulia nih, tiba-tiba ada di another life, jadi pembalap MotoGP, bisa milih mau naik motor apa dan di tim mana? Bisa milih di motor apa dan di tim mana. Kalau saya sih memang seperti Jorge Martin, sebenarnya saya tertarik bawa Aprilia ya, karena Aprilia itu tim paling penuh inovasi lah. Makanya kenapa saya pilih Aprilia, karena tim itu memang penuh inovasi lah dibandingkan Ducati gitu ya. Tapi Aprilia itu selain jadi kuda hitam terus, tapi dia selalu bikin inovasi seperti kayak aerofairingnya pasti lebih ekstrim atau segala macam gitu. Kayak itu bikin pembalap tuh semakin tertantang lah gitu. Aprilia Factory atau? Ya Aprilia Factory sih pasti. Terus, oke, ini terakhir nih. Ini ada 5 juara dunia tadi, Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan juga Martin. Kalau mau kasih julukan versi Mas Aulia sendiri, kira-kira julukan buat mereka apa? Marquez dulu. Mark Marquez sih tetap baby alien sih, dia seperti orang yang emang dibuat untuk memecahkan rekor-rekor MotoGP sih. Oke. Terus kalau Joan Mir? Juan Mir ya, Juan Mir tuh kayak the lucky champion ya, menang cuma sekali bisa juara dunia. Oke. Fabio Quartararo? Fabio Quartararo tuh ketika di motornya kenceng sih tetap El Diablo sih sebetulnya ya, tetap El Diablo. Kalau Pecco apa? Kalau Pecco tuh kalau menurut saya the master of consistency, dia tuh kalau konsisten di depan terus. Oke. Kalau Martin apa? Jorge Martin apa ya, dia tuh kontroversial lah. Kontroversi lah, kontroversi lah sebetulnya. Suka bikin drama segala macam. Tapi ya saya juga suka sih gaya balap yang gitu. Sip, kalau gitu. Ya, Mantap. ya, Terima kasih Mas Aulia. makasih. Makasih. Makasih.